Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi yang sedang menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Al-Farisi dengan NIM D1A020357. Saya membuat video ini sebagai tugas untuk kelas hukum perlindungan wanita dan anak D1 Fakultas Hukum Unram yang diberikan oleh Bapak Joni Konyat. Yang saya akan bahas di sini adalah faktor atau penyebab terjadinya kejahatan anak atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak remaja ke bawah. Sebelum itu, saya ingin mengatakan bahwa semua materi dan pendapat saya nanti merupakan pendapat saya sendiri. Jadi apabila ada kesalahan kata atau perbedaan pendapat, mohon dimaklumkan, karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. So let's get into it. Sebelum kita mendalami masalah ini, hendaklah kita terlebih dahulu memaparkan apa itu kejahatan anak. Kejahatan anak itu sendiri adalah suatu tindak kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah umur dewasa. Kejahatan-kejahatan ini bisa berupa berbagai macam hal, apalagi di zaman sekarang ini. Kejahatan yang dilakukan oleh anak sudah tidak begitu jauh seperti halnya kejahatan yang dilakukan mereka yang sudah dewasa. Kejahatan-kejahatan ini bisa berupa pembulian, perkelahian, pencurian, vandalisme, bahkan sampai pembunuhan sekalipun. Mungkin bagi kita yang tidak besar di zaman sekarang ini, kejahatan-kejahatan seperti itu sangatlah asing dan seperti melebih-lebihkan bagi anak-anak. Namun begitulah kenyataannya. Pada zaman sekarang ini, melalui banyak media kita bisa mendengar berita-berita seperti yang saya sebutkan tadi. 1. Psikolog. Yang pertama adalah masalah psikolog. Seperti yang kita ketahui, psikolog pada anak masih belum tumbuh dengan sempurna, atau yang biasa disebut dengan labil. Pelabilan ini membuat banyak anak yang mencoba mencari jati dirinya dan menimbulkan rasa penasaran. Hal ini tidak selalu bagus, karena dengan hal ini, anak dapat dengan mudah terjerumus ke arah yang salah, mulai dari hal-hal nakal sampai dengan terorisme. Pada masa-masa seperti ini, anak-anak juga mudah dipengaruhi dengan budaya-budaya yang melenceng, seperti contohnya pemahaman terhadap mati syahid yang menjerumuskan anak-anak untuk menjadi seorang teroris. 2. Perasaan haus akan pengakuan. Yang kedua ini masih masuk dalam masalah psikolog, di mana anak-anak banyak yang merasa ingin diakui. Hal ini tidak saya maksudkan untuk mendapatkan pengakuan dari orang tuanya, melainkan pengakuan dari teman-temannya. Contohnya adalah ketika seorang anak merasa ingin diakui oleh kawan-kawannya, sehingga ia mengikuti sebuah tawuran untuk menunjukkan ketangguhannya. Hal seperti ini pun memiliki faktornya. Hal ini bisa bermula dari perpecahan dalam rumah tangga orang tua sang anak, sehingga menyebabkan sang anak menjadi apa yang disebut sebagai broken home dan mencari pelarian atas nama keluarga. 3. Masalah ekonomi. Berikutnya adalah masalah ekonomi. Banyak anak terkadang dibebankan oleh masalah ekonomi, entah karena orang tua yang kurang mampu, tak punya orang tua, atau sistem yang memiskinkan rakyat jelata. Masalah ekonomi ini dapat menciptakan banyak tindakan kejahatan oleh seorang anak. Hal itu bisa mulai dari pemalakan, pencurian, penipuan, sampai hal seperti pengedaran narkoba dan prostitusi. Faktor ini mungkin menjadi salah satu faktor utama kejahatan anak di negara kita. Karena setahu kita semua, Indonesia merupakan negara dunia ketiga, berarti negara kita masih berkembang dan kurang mampu, di mana banyak anak yang juga terjerumus dalam kemiskinan ini, sehingga menjatuhkan mereka ke dalam dunia kriminalitas. 4. Lingkungan. Berikutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini mungkin bukan salah satu faktor utama kejahatan anak, karena memang setiap individu itu berbeda-beda. Namun bisa kita ambil lagi dari faktor pertama tadi, di mana anak-anak masih labil dan mencari jati diri. Hingga bisa dikatakan apabila seorang anak tumbuh dan besar di antara para preman, maka ia akan menjadi preman. Hal ini bisa diterapkan jika kita bermain dengan penjual parfum, kita pun bisa terciprat wangi dari para pedagang parfum. Namun sebaliknya, jika kita bermain dengan orang-orang yang baunya kurang sedap, maka kita juga akan memiliki bau yang kurang sedap. Namun kembali lagi seperti apa yang saya katakan, bahwa setiap individu itu berbeda-beda. Jadi hal ini saya rasa tidak begitu menyebabkan kejahatan anak. 5. Sifat asli individu. Yang terakhir ini saya rasa menjadi sebuah pemikiran yang dimiliki oleh minoritas. Yang saya maksud adalah bagaimana kebanyakan orang berkata tidak semua manusia terlahir jahat, tapi saya berkata sebaliknya, bahwa tidak semua manusia terlahir baik. Maksudnya adalah bagaimana beberapa orang memiliki gangguan mental sejak awal. Gangguan mental itu contohnya adalah klepto. Hal-hal itu pasti tentu juga punya penyebab. Namun kebanyakan penyebabnya tidak sebesar penyebab faktor lain dari kejahatan anak. Yang saya maksud adalah bagaimana seorang anak mengambil makanan milik temannya,
Lalu hal itu mulai menimbulkan gangguan jiwa, seperti yang saya contohkan tadi, yaitu klepto. Dengan berbagai macam faktor yang bisa saya temukan tadi, kita bisa mengatakan bahwa kejahatan anak itu tidak selalu muncul dengan sendirinya tanpa sebab. Sebab-sebab itu bisa dilacak dari sifat asli manusia, keadaan rumah, dan sampai dengan sistem dan perkembangan negara ini. Oleh karena itu, solusi yang paling simpel untuk tindak kejahatan anak yang dapat saya simpulkan berdasarkan penelitian di atas adalah mari kita bersama mendidik anak kita dengan benar tanpa memaksa mereka. Kita hanya perlu mengajar dan mari kita semua bersama berusaha untuk meningkatkan negeri ini sehingga bisa memberikan tempat yang baik bagi anak cucu kita untuk tumbuh dan berkembang. Sekian apa yang bisa saya sampaikan perihal faktor kejahatan anak. Terima kasih dan sampai jumpa.